Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, pada pembelajaran kita pada kali ini dengan Bapak Rahma Andika Putra, kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada mata kuliah pembelajaran ekonomi terkait dengan masalah ekonomi dan kelangkaan. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang Bapak sampaikan juga dapat dipahami oleh Ananda semuanya. Jadi sebelumnya Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum masuk kepada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Ananda semuanya, yaitu apakah Ananda pernah mengalami kelangkaan suatu barang dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, betul sekali, Ananda tentunya Ananda pernah mengalami kelangkaan suatu barang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat terjadinya kelangkaan minyak goreng, bahan bakar minyak atau bahan pokok lainnya. Jadi kelangkaan tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan atau permintaan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan barang atau jasa yang terbatas. Nah, hal inilah yang berkaitan dengan konsep pembelajaran kita pada kali ini terkait dengan masalah ekonomi dan kelangkaannya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang pengertian kelangkaan, penyebab kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan itu tersebut. Yang pertama yaitu pengertian kelangkaan. Nah, di mana kelangkaan itu merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia itu selalu memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan primer, tersier, maupun sekunder. Nah, alat pemuas kebutuhan tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Nah, secara lebih dalam, kelangkaan itu tidak berarti bahwa suatu barang atau sumber daya itu benar-benar habis atau tidak ada sama sekali, melainkan jumlah terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Nah, kondisi ini memaksa untuk melakukan pemilihan atau request dalam menentukan kebutuhan yang mana yang harus diprioritaskan. Selanjutnya kita masuk kepada penyebab kelangkaan itu tersebut. Nah, di mana penyebab kelangkaan itu memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya alam. Nah, di mana sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara memiliki jumlah yang terbatas. Beberapa sumber daya tersebut bahkan tidak dapat diperbarui atau non-renewable, sehingga jika digunakan secara terus-menerus tanpa pengolahan yang baik, maka sumber daya tersebut akan habis. Artinya kalau sumber daya yang tidak bisa diperbarui itu terus digunakan tanpa pengolahan yang baik, lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia itu harus bijak untuk menggunakannya agar tetap tersedia untuk masa depan kita. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, di mana pertumbuhan penduduk itu terus bertambah. Di mana pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan makanan kita, tempat tinggal kita, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Jika pertumbuhan penduduk itu tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, maka akan terjadinya kelangkaan. Nah, oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan. Nah, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab itu dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak
berdampak langsung kepada kelangkaan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apa saja contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia? Nah, benar. Contoh kerusakan itu merupakan contoh kerusakan itu seperti pencemaran air dan udara yang Ananda sebutkan tadi merupakan disebabkan oleh berkurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya. Misalnya pencemaran air dapat membuat air yang tidak layak digunakan, sehingga meskipun air tersedia tetap terjadi kelangkaan air bersih itu tersebut. Yang ketiga yang keempat yaitu bencana alam. Nah, di mana bencana alam itu akan memengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Nah, Bapak ingin ini merupakan salah satu faktor kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah Ananda pernah lihat bencana alam yang terjadi pada di sekeliling Ananda? Nah, benar, seperti bencana alam yang terjadi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tahun lalu, dapat menyebabkan kerusakan bangunan, infrastruktur, hingga sumber daya alam yang lain itu menjadi rusak, bahkan akan menimbulkan korban jiwa. Nah, kebutuhan pokok yang kita butuhkan setiap hari-harinya tersebut mengalami kelangkaan akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur tersebut. Nah, yang kelima itu keterbatasan teknologi dan inovasi. Nah, teknologi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, tidak semua daerah memiliki akses terhadap teknologi yang memadai. Nah, boleh Ananda ketahui, di negara maju seperti negara Eropa itu perkembangan teknologi itu terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang seperti negara kita ini, Indonesia. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah itu pasti hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada cara mengatasi kelangkaan. Nah, keterbatasan sumber daya itu mendorong manusia itu agar berdaya upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk upaya tersebut disertai dengan pengorbanan berupa sumber daya finansial, tenaga, dan pikiran tidak terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Supaya dapat berhasil dengan maksimal, maka perlu adanya perencanaan dan cara yang tepat dalam pengulangan menghindari atau mengatasi terjadinya kelangkaan. Nah, berikut ada beberapa aspek untuk bisa dilakukan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan, yaitu yang pertama itu menyusun skala prioritas. Nah, seperti yang Anda ketahui, demi memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu perlu melakukan perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas, mulai dari hal terpenting hingga tidak terpenting. Nah, penyusunan skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan itu tersebut. Nah, yang kedua itu penghematan sumber daya. Penghematan penggunaan sumber daya. Nah, meski hasil bumi kita ini berlimpah, jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat lautnya terjadinya penipisan. Artinya, kita sebagai manusia itu diharapkan dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, bahkan mengeksploitasi secara berlebih. Nah, perlu diingat bahwa bumi dan seluruh kekayaan alam ini bukan warisan dari leluhur tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di mana kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas itu akan mengakibatkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia yang produktif. Nah, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran. Sebagai solusi untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pelatihan tenaga kerja agar kemampuan sumber daya manusia yang ada menjadi maksimal, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sumber daya yang berkualitas itu tersebut.
yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya pengganti. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda yang Ananda ketahui ada berapa jenis sumber daya alam di bumi ini? Nah, benar. Sumber daya alam di bumi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan dan tidak dapat terbarukan. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan ini memiliki persediaan yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Maka perlu adanya sumber daya alternatif untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat terbarukan. Seperti contoh yang Ananda ketahui itu seperti minyak bumi yang berasal dari pelapukan fosil binatang purba yang terkubur berjuta-juta tahun lalunya. Setelah bertahun-tahun dimanfaatkan, tentu persediaan itu akan menipis. Demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan minyak bumi sebagai sumber energi, maka dibuatlah sumber energi alternatif seperti biogas, biodiesel, dan lain sebagainya sebagai pengganti minyak bumi. Jadi mungkin itu pembelajaran kita pada kali ini. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa pembelajaran kita disimpulkan bahwa kelangkaan itu adalah kondisi ketika kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia itu harus membuat pilihan atau choice dalam menentukan prioritasnya. Kelangkaan itu terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, pertumbuhan penduduk, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang bijak agar kebutuhan dapat terpenuhi secara efektif. Nah, baik, itu pembelajaran kita pada pagi kali ini. Mungkin Bapak nanti akan memberikan Ananda semuanya tugas yang akan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya, itu minggu depan. Tentunya tugasnya sesuai dengan apa pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak tutup pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan Bapak dan juga berpartisipasi Ananda semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi Ananda semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.